pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi. Masing-masing model sejalan dengan teori yang mendasarinya, bertolak dari asumsinya atau keyakinan dasar yang berbeda sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda pula tentang kedudukan dan peranan pendidik, peserta didik, isi maupun proses pendidikan. Kurikulum subjek akademis mengacu pada pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme. Kurikulum humanistik mengacu pada pendidikan pribadi, sedangkan kurikulum rekonstruksi sosial mengacu pada pendidikan interaksional, dan kurikulum kompetensi mengacu pada teknologi pendidikan. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskannya kepada generasi baru. Kurikulum ini sangat mengutamakan isi pendidikan. Ukuran keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah yang menguasai seluruh atau sebagian besar dari isi pendidikan yang diajarkan oleh guru. Ada beberapa pola organisasi isi kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting menurut Sukma Dinata 2009, di antaranya yang pertama ada korelate kurikulum. Pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua ada unfit atau kurikulum atau konstrik kurikulum. Pada organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga ada instrit kurikulum. Kalau dalam unfit masih tepat warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang instrit warna. Selanjutnya kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Kurikulum humanistik menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran segi-segi sosial, moral, dan afektif mendapat perhatian utama dalam model kurikulum ini. Model kurikulum ini bersumber dari pendidikan pribadi. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik didasari oleh konsep-konsep pendidikan pribadi. Selanjutnya, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Pendidikan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi pada peserta didik dan guru, melainkan juga antara peserta didik dengan peserta didik, dengan orang-orang di lingkungannya, dan sumber-sumber belajar lainnya. Selanjutnya, kurikulum kompetensi. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan kompetensi menjadi suatu keharusan. Setiap orang dituntut kompeten di bidangnya. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.